لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله على ملة رسول الله. بسم الله خير أسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتدي وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وأجل وأكبر ممن أخاف وأحذر. يا أحلى النبوة يا رسول الله، ويا أحلى الولاية يا علي بن أبي طالب، ويا أحلى الدرك يا فقيه المقدم، كونوا معنا في الحد والمعنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله مع ضاقات الله وفرجها الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسيلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ النبي الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Jerman apa Madura? Madura gitu. Indonesia. Ada orang Ukraina kan di sini. Neka begrogi gula taretang. Apa napa? Gelak yereng kuy neka, bah kuy paju. Demak saya ke TV, ada kancana. Apa ngerasa kabina boleh? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kita muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para guru ngaji, para asatidah. Wabil khusus di sini ada Guru Supardi, ada Adul, nampakin bungas juga. Nang guru-guru yang lain yang kada ulun kenal, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis yang mulia di malam ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita senantiasa dalam perlindungan Allah, senantiasa dalam penjagaan Allah. Semoga beliau-beliau senantiasa disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah, diberkahi dalam setiap langkahnya, dan Allah memberikan keistiqomahan kepada beliau sehingganya beliau bisa terus membimbing kita, mendidik kita, mengajari kita jalan-jalannya Rasulullah, jalan-jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, kepala desa atau yang mewakili RT, RW, dan segenap orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah untuk memimpin daripada suatu wilayah, semoga dengan keberkahan majlis ini beliau selalu dilimpahkan taufik dan hidayah. Senantiasa pemimpin-pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa terus memimpin kita, membawa kita masyarakat ini menjadi masyarakat yang lebih dekat kepada Allah, membawa masyarakatnya lebih cinta kepada Rasulullah. Karena wahai saudaraku, tidaklah sebuah daerah, sebuah tempat akan menjadi berkah kecuali sama-sama penduduknya beriman kepada Allah, sama-sama penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sebuah daerah akan mencapai
yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kecuali semuanya telah bisa mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Namun ketika di kampung masih banyak kemaksiatan, masih ada orang-orang yang memutus tali silaturahmi di antara sesama, sebesar apapun bangunan, sebaik apapun jalan dibangun, maka sesungguhnya di kampung tersebut tidak akan turun rahmat Allah, dan takkan pernah kampung tersebut akan mencapai suatu kedamaian. Demikianlah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu fattaqau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata penduduk suatu kampung sama-sama mereka beriman kepada Allah, sama-sama mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berjanji la fatahna, maka sungguh benar-benar aku akan bukakan kepada mereka barakatan minas sama wal ard. Allah akan membukakan kepada kampung tersebut barokah yang turun daripada langit. Ojen tetina subur, ojen benih banjir sedeteng, hujan diare di mana-mana. Karena apa? Kebanyakan di antara kita sudah mulai jauh dari Allah. Kebanyakan penduduk sudah mulai lupa akan tujuan hidupnya. Maka disinilah wahai kalian yang diberikan amanah kepada Allah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, maka jangan hanya urusan duniawi saja, karena setiap pemimpin pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang dipimpinnya. Mudah-mudahan kepala desa kita, aparatur pemerintahan kita, RT RW-nya sampai ke atas menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, diberikan taufik hidayah, petunjuk oleh Allah, sehingganya membawa kita tidak hanya pembangunan duniawi saja, namun juga ukhrawinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para panitia dan juga ormas-ormas pemuda, ada tadi namanya pemanis, ada lagi apa namanya PIM, apalagi ngarannya tadi, Laskar Mahabbah. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, Nabi itu paling suka, Allah itu paling cinta kepada orang yang berjalan di jalan Allah, cinta beribadah, semua kegiatannya berlandaskan karena Allah. Kalau orang tua Allah cinta, tapi Allah lebih cinta lagi, lebih suka lagi Rasulullah kepada pemuda-pemuda yang tumbuh dalam agama, pemuda-pemuda yang menjadikan dirinya tameng, menjadikan dirinya adalah jalan pembantu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam kecintaan kepada agamanya adalah termasuk di antara 7 golongan yang nantinya akan diberikan naungan arsy-Nya Allah di saat orang-orang lain tidak mendapatkan naungan. Hadirin hadirat, para pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam ini kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah masih berikan kita keimanan, Allah muliakan kita dengan keislaman, dan Allah jadikan kita di antara satu-satunya umat yang paling dicintai oleh Allah, yakni ummatan marhumah, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga yang telah takdirkan kita untuk kita duduk bersama dalam satu majlis yang insya Allah tidak kita ragukan lagi bahwasanya majlis ini dipenuhi dari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ini akan membuat senang dan tersenyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita hadir bukan karena urusan duniawi, kita hadir bukan karena urusan politik, kita hadir bukan urusan-urusan yang lain,
kecuali urusan kita ingin menjalin, menghubungkan kembali silaturahmi kita di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan acara halal bihalal. Apa sih halal bihalal? Bahasa Arab nggak ada halal bihalal. Yang adanya di Indonesia. Halal bihalal ini konbian ke Arab karena ada di sana. Adanya halal bihalal cuma di Indonesia. Apa artinya? Ya halal. Artinya ada haram. Bihalal dengan yang halal. Maksudnya melepaskan semua kebencian, melepaskan semua dendam, melepaskan semua apa hal yang selama ini menjadi sekat di antara sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghalalkan sekiranya ada di antara saudaramu yang pernah menyakitimu, yang pernah membuat hatimu terluka, maka dengan adanya halal bihalal seorang akan menghalalkan apa saja daripada dirinya, sehingganya orang pun akan halal. Artinya kosong-kosong jadi orang sedikit. Kosong-kosong. Ada susah boleh. Saling memaafkan. Di dalam sebuah riwayat pernah Sayyidina Umar bin Khattab ini mendengar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Rasulullah, ada di antara hamba-hamba Allah yang nantinya ketika dibangkitkan membuat iri para nabi dan para syahid, para nabi dan para syuhada. Para nabi iri, para syuhada yakni orang-orang yang mati di jalan Allah iri. Karena apa? Ada hamba-hamba Allah yang dimana Allah sediakan kepada mereka mimbar daripada cahaya. Wujud mereka diganti dengan cahaya. Wallah, kata Rasulullah, demi Allah wajah-wajah mereka dipenuhi cahaya. Sebab inilah para nabi dan orang-orang yang mati syahid semuanya iri. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mereka itu yang kau sebutkan penuh dengan cahaya? Allah sediakan mimbar cahaya dan bahkan mereka membuat iri para nabi dan para syuhada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang bersilaturahmi, orang-orang yang bersahabat, bukan karena urusan dunia, bukan karena persaudaraan saudara, bukan karena juga urusan ahli waris, namun mereka saling berhubungan, mereka saling berdekatan, mereka saling bersahabat, mereka saling bersaudara, semata-mata dilandasi karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Panjenengan hadir kantor karena apa? Apa pada pembagian sembako? Napa karena Habibnya mau jadi DPR? Tidak ada satupun di antara kita. Yang jelas panitia mengadakan, ayo kita silaturahmi, kumpul. Kita masuk bulan Syawal, lepas daripada bulan puasa, ayo kita kumpul kembali, ikat kembali hati yang mulai renggang selama ini, sambung kembali kecintaan, kerinduan sesama daripada hamba Allah. Dan semuanya tentu karena didasari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tentu didasari karena kita merasa satu indukan yang sama dari satu nabi yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat wahai saudaraku, persaudaraan yang dilandasi daripada urusan dunia, persaudaraan yang dilandasi hanya karena bisnis, persaudaraan yang hanya disambungkan karena urusan politik, apapun namanya, ketika persaudaraan itu bersandarkan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka sesungguhnya dunia adalah tempat yang fana, dunia adalah tidak kekal abadi, semuanya akan sirna, namun tidak dengan sesuatu yang bersandar kepada zat yang maha abadi, zat yang maha kekal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala.
apapun yang bersandar kepada Allah semuanya juga akan menjadi kekal abadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Membuat iri para nabi dan syuhada. Ini mungkin kada pian rasakan, tapi nanti ketika nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika orang-orang yang benar saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Rasulullah, saling mencintai berlandaskan agamanya, maka mereka nantinya akan menjadi orang-orang yang akan duduk di mimbar-mimbar cahaya, dan Allah akan menjadikan wajah mereka cahaya. Mudah-mudahan kita seberataan terpilih untuk hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya mereka nantinya tidak akan pernah merasa sedih di saat orang-orang lain sedih di saat itu. Dan mereka orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, saling mencintai kepada saudaranya hanya semata-mata karena Allah, mereka tidak akan pernah takut. Walaupun nanti di mahsyar setiap orang dalam ketakutan, tapi orang-orang yang saling menghubungkan silaturahminya, menjalinkan persaudaraannya karena Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya para wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum la yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut lagi, mereka tidak ada kekhawatiran lagi. Karena apa? Karena mereka telah dipilih menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Rasulullah itu paling kada suka, Rasulullah itu paling benci, bahkan akan diperangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mendahulukan kesukuannya dibandingkan agamanya, orang-orang yang mendahulukan kelompoknya dibandingkan agamanya. Maka sesungguhnya orang-orang yang benar daripada keimanannya, tentunya dia akan mendahulukan persaudaraan seakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kesemangkin konja yang kira baik uru bedaan kepala desa ketong dua telok lain pilihan atau karma tua bimanto nekan dan kasak mau nekanto masih pada boy. Beda pilihan, beda politik, hanya urusan perdagangan, urusan hal yang sepele yang sifatnya dunia. Na'udzubillah, kadang-kadang kita korbankan persaudaraan kita hanya untuk urusan dunia. Padahal dunia bakalan ditinggalkan, namun tidak dengan persaudaraan seakidah, persaudaraan yang berlandaskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persaudaraan yang kekal, lebih dari persaudaraan sedarah. Taretan pada kongkel bapak, kongkel ibu misalnya, tapi tak pada kemana, tak pada akidana. Itunya mungkin semak, tapi nang akhirat taretan sedarah tidak pada akidah dia kemana? Mereka bukan apesa, setong badanang swarga, setong badanang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Perbedaan politik beda, pilihan beda. Presiden setong Jokowi, setong misalnya Prabowo, atau kan boleh apa nih kan? Saya setuju nyaman, saya bakun, saya kata bakun atau kan. Ingat, mereka urusan dunia dan mereka tidak akan pernah menolong kita di akhirat, tidak dengan yang namanya saudara. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang bersaudara karena Allah di dunia, mereka nantinya akan saling menolong, tidak hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Manakala sahabatnya, saudaranya harus terjatuh ke dalam jurang kehinaan, maka sesungguhnya sahabat yang dahulunya pernah saling menolong, saling mencintai karena Allah di dunia, dia akan rela menolong sahabatnya yang lain.
Diceritakan di dalam sebuah riwayat, ada dua orang saling bersahabat di dunia karena Allah. Meninggal, mahsyar sampai ke mizan ditimbang amalnya. Ternyata yang satu bekmacal, beknakal. Akhirnya tempeng banyak dosa, tempeng amal bagus. Masuk neraka. Setengah tempeng bagus, banyak ibadah, banyak zikir, sedekah banyak. Akhirnya apa? Mon banyak amal bagus dah, masuk ke suat. Pon setengah pon dalam kelemahan neraka. Setengah masuk suat. Moga-moga masuk suat ke kabeh. Moga-moga masuk suat ke kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ampun, setengah pon gak terang-terang neraka, setengah masuk surga. Setelah masuk di surga, bingung. Karena apa? Orang yang hatinya terikat kecintaan dengan Allah pasti akan bingung, sebagaimana orang yang juga terikat dengan saudaranya karena urusan dunia. Yang kira pengki, dia senang mancing, ambil kancah mancing, udah berat ke timur. Mau kancang ada pasti esare. Pun ngamuk kan dia bersih pancing melolor kan? Dia mancing melolor. Ini nggak berencana kayaknya. Mancing melolor. Pada saya kebayi modus antara mancing buru ke bukan janda. Oning nih kamar nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Mereka nangtunnya lagi. Lagi apa lagi? Mau kancane kayak enak, aton pada sekorang. Akhirnya pasti masuk surga pun nyaman, tapi mikir dia matang kancan. Beri matang kancan. Akhirnya Pak Esare ketika dicari-cari dia ada di antara orang-orang di surga. Maka sesungguhnya kata Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya permohonan, permintaan ahli surga itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, boy, saya tak bengal abi ini sama kedeki minta ke surga Allah. Karena ini, saya tak bengal abi ini ustaz di kata bukayan, udah buat temo saya bini menolong. Deki mana keding bimpu dengan koncengan, keding seramai. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tak berapa pun saya minta apa tibi surga pasti kamu lagi di Allah. Orang si sahabat gelak dia minta, ya Allah, bukankah engkau berjanji setiap apapun yang kami minta pasti engkau penuhi ya Allah. Satu permintaanku ya Allah, sesungguhnya aku kesepian di surga, aku ingin berjumpa dengan sahabatku. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, kalau dia memang neraka dengan rahmat-Mu ya Allah, masukkan dia ke surga agar dia bisa menemaniku di surgaku, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek kamu di kanca orang alim nyaman iki. Andik kanca ustadznya pasemak ka habaib, pasemak ka ulama. Nek kabar lona ataretan pada di orang-orang sesemak ka Allah Subhanahu wa taala. Dan ikatan terhubung karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dikabulkan sama Allah. Sahabatnya yang tadi sudah masuk neraka diangkat, dimasukin ke surga. Maka dalam riwayat lain pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, dua orang yang bersahabat karena Allah. Yang satu akan masuk surga, yang satu masuk ke neraka. Dia bilang, ya Allah, aku tidak ingin masuk surga, sedangkan sahabatku masih di neraka-Mu ya Allah. Tikir ya Allah, udah masuk neraka, tempeng kancan aku lebih kasar. Mereka saking cinta, naka sahabat ta sampai menen neraka. Dak torok tapi iki. Dak torok. Tahun ning menika yang bonong. Iki pas masuk neraka ki ya Allah kastana kula masuk neraka ya Allah. Akhirnya apa kata Allah, wahai malaikatku, kenapa orang ini meminta untuk masuk neraka sedangkan dia sudah menjadi penduduk surga? Ya Allah, dia memikirkan sahabatnya yang sekarang sedang disiksa di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, aku adalah zat yang maha rahman, yang maha pengasih.
Jika saja hambaku bisa mencintai saudaranya seperti ini, lalu aku sungguh aku malu, kata Allah. Aku zat yang disebut dengan yang maha pengasih dan penyayang. Aku malu untuk membiarkan sahabat tadi harus sampai tetap di nerakanya Allah oleh sahabat. Oleh karena sahabat tadi akhirnya apa? Diangkat, dimasukkan ke surga. Inilah perlunya wahai saudara. Kenapa agama ini didasari tidak hanya kita melulu beribadah kepada Allah. Hati-hati. Pernah bojeng melulu. Puasa melulu sampai koros. Ya puasa. Dia puasa sampai kepul orang kantong masih. Kalau lempot masa apa rokok Siapa ngerasa dia ngobrol ke Allah. Ibadah banyak, sedekah banyak, semua banyak. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, manakala engkau melalaikan hablum minan nas, hubunganmu dengan manusia lain, jangan pernah engkau mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang apa? Egois terkadang. Karena perasaan ulama, karena pun merasa imam, merasa penter ngajina, akhirnya serumbulan kau orang. Ingat lagi. Jangan sampai menyakiti hati saudaramu. Enggak tretan mun aba likat husa ka Allah, aba maksiat ka Allah. Jika cukup istighfar, minta ampun ke Allah. Innallaha ghafurun. Allah Maha Pengampun. Tapi ketika dosamu, maksiatmu berhubungan dengan orang lain, hakul adami, sungguh engkau tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah. Sehingga orang yang engkau sakiti, orang yang engkau zalimi, terlebih dahulu memaafkan kesalahanmu. Paham? Nggak melolo mulai gila kena. Ini kaget pak mancing melolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, kadang melulu urusan kita dengan Allah. Di zaman Rasulullah pernah diceritakan, sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ada seorang wanita yang ahli ibadah, malam joko tahajud, benih nonton sinetron, joko tahajud, benih ada sepak bola, menekan atangi bidoman, penting langsung. Waktu nasau ring-ringan, takun tak puasa, nek orang kesak, menekan kau baduhoi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi. Bodoh siapa troll lemah ring-ringan, di musik lo dangdut boleh. Ya Allah. Waktu sahur nek ngaji, adiker, penido yang gombreng. Sahur. Ring-ringan. Kalau aku tak puasa, lecek. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ibu ni kena mak nyindir Habib, mak tahu Habib dah. Deki sapora kan deki. Semakin kir kilo tak apa-apa. Deki kon mari urus orang. Kosong boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma jak kabela ko ki ngecok ajo. Deki anu deki telasan baru datang. Minta rela lah, minta ridho, minta ikhlas. Nek kamu bedengak nek kelanceng perlu dicurigai. Ente lu baca lanjut ke kakek minta maaf. Boleh lakon sisa Allah enggak dekat. Biasa kak tidak kedek. Allahumma sholli ala Muhammad. Depan pun. Ada seorang wanita dikirim bini deka ahli ibadah luar biasa, ngajinya luar biasa. Apa ya? Betul kerja telur. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa, pokoknya ibadah luar biasa. Mereka tuh sobung mas saya mereka. Kau mak ya Rasulullah, ring bini nika seneng apa sowan? Nika banyak nika. Aku udah kalaki nanti bongan lah. Aku harus polo sering kesini. Engki. Curhat bu, curhat. Ngaring bini dengan bongan kalaki. Ngandung boleh lagi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Asal nanggapi ya Allah dapat cerah auditnya asal nanggapi dunia akhirat. Amin. Coba ya Rasulullah, kamu jangan bilang oleh. Serius lagi. Naik bini ni kaya Rasulullah senangnya kaya tena orang. Kalaupun lesanna, afitna, alecek, ngadu domba, mereka pun lakukan. Karena naik bini nggak kena lakukan apa? Dicekok, menruwa kena. Minta anu, datang boleh setong. Gua menjadi ya. Tak lima ni, jom sare pun tak sampai jok pocah. Pun tahu orang melolong. Kira bangki, kira bangki. Cek jujur ke kena. Karena apa? Hubungannya dengan orang lah. Kata Rasulullah apa? Wajib orang bini tidak masuk ke neraka. Masuk ke neraka? Apa jok, apa puasa, apa beribadah lakoni. Rumah nyake yatena umat Rasulullah, nyake yatena orang Islam. Tak teraya masa tujuan Nabi Allah. Karena apa kata Rasulullah? Satu kali engkau menyakiti hati orang Islam yang lain, satu Muslim yang lain, lebih baik engkau menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Allahumma shalli ala Ka'bah. Lagi-lagi mau semakin bodoh orang ke Mekah pas abungkar botol Ka'bah. Viral atau tak viral? Viral atau tak viral? Sakit hati dah Banten kira-kira senang kali. Sakit hati. Kenapa? Lambangnya umat Islam, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, dirusak. Ini satu kali. Kayak apa dosanya? Lalu engkau yang menyakiti saudaramu sesama muslim karena urusan politik, urusan dunia, perbedaan pendapat, engkau sakiti saudaramu sesama muslim, sungguh dosamu kata Rasulullah, engkau lebih baik menghancurkan Ka'bah 70 kali. Berarti apa? Dosanya luar biasa. Makanya kesempatan dari tanmon ki auditore pada teori ini kapan? Serendah diri, mundi salah datang minta maaf sebelum apa? Sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang demikian akan menjadi orang yang bangkrut nanti. Paham orang si bangkrut? Dunia luar biasa, alim luar biasa, ibadah luar biasa, banyak lakukan kebaikannya. Tapi ketika nanti di akhirat tahu-tahu amalnya hilang semuanya. Elang berumah datang setong orang, ya Allah, lamba orang genika ya Allah, ada aib pegula. Mun semakin panjenengan ngomong apa entah aib orang, ini kata keding di orang lain. Yang kira bagi apa entah ibu dina, afitna ibu dina, alaite ka orang ka oleh. Tapi nanti di akhirat yauma tublas sarair, di hari itu Allah akan buka setiap kedok kita. Apa yang kita sembunyikan semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Tak bisa ditipu oleh bisa bangkit tang magun tebus mabukus pada habib mo. Ada di dokter gelok, habib keluar kena. Dan kini akhirat ekoning. Dan apa? Akhirnya apa? Dosa kita, dosa orang yang kita buat-buat jelek kepadanya, ini akan diberikan kepada kita. Lalu saja banyak nak kita tambah itu sana Tuh sana jam berapa Pak? Ini gue jam Allah. Udah terlalu mana lagi ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sepuluh orang 20. Cukup pergi? Oh, Allah. Cukup pergi? Sampai satu. Cek nyaman na kakek toju video channel ya do pada sa rokok ibu di boleh di kopi dah. Pasal di beli aing bote melolo kembung na. Ya Allah. Guru ada lo gelok ngono pada tak kante dah. Tadi nerapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangkrut apa? Ibadah banyak apa? Cuma karena kita sering ngomongin orang lain, ngambil haknya, walaupun ketika dunia mereka nggak tahu, tapi di akhirat semua kedok kita akan dibongkar oleh Allah. Susana orang ibu, susana apa? Susana orang ibu. Pertama dengan apa? Amal ada Rasulullah. Amal lebih dibini kayak bagi kau orang, saya dolimi itunya.
Gimana? Sampai amalah sombong, puro dosa orang ibu hingga abad ini. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu apa? Adanya halal bihalal ini kesempatan. Bulan Saban paling pun sudah menang selamat, setahun penting datang kakak cara selamat. Dan ini luar biasa. Panjenengan datang telasan, katakan kena. Tujuannya apa? Silaturahmi, nyokona sapora. Ini kan luar biasa. Di dalam sebuah riwayat, dalam setong riwayat pernah diceritakan sama Rasulullah SAW, ada satu orang hamba Allah nikah dalam sebuah perjalanan. Lalu Allah mengutus malaikat kepada orang tersebut. Di malaikat tanya aki, dong, reng lu sini dong bang abana. Engkau antara kata bisa. Dengan tujuan apa engkau ke sana wahai hamba Allah? Apakah karena urusan duniawi? Tidak. Apakah engkau mempunyai hajat kepada saudaramu? Tidak ya Allah. Sesungguhnya aku datang ke sana karena ingin menyambung tali silaturahmi, karena aku mencintai saudaraku karena Allah. Lalu apa kata malaikat? Berbahagialah engkau wahai hamba Allah, karena sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang sekarang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai, bahkan Allah berkata dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya orang-orang dicari sama Allah. Di mana hamba-hambaku yang dahulunya di dunia, mereka saling mencintai karena Allah, karena aku kata Allah, kumpulkan mereka, karena sesungguhnya Allah mencintai mereka dan mereka diberikan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga satu jenaka pinggih, karena cintanya kita kepada Allah, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulukan kalimat tauhid la ilaha illallah, dahulukan Islammu, buang sebuah perbedaan dari kesukuan, dari politik apapun, jika engkau benar-benar menginginkan daripada keridhaan Allah dan cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat penting menghubungkan di antara saudara. Walaupun tidak ada saudara, walaupun bukan kesukuan, tapi kita mengikat karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diwaspadai, dijaga juga. Jangan sampai persaudaraan ini lecet, rusak gara-gara urusan dunia. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu sahabat kita yang nantinya akan menolong kita di hadapan Allah. Kita terjatuh tapi kita memiliki sahabat. Ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang di dunia saling bersahabat kepada Allah, mereka sampai di surga pun tetap akan bersahabat. Namun tidak orang-orang yang mendasarkan persahabatannya, persaudaraannya karena kemaksiatan, karena penentangan kepada larangan Allah. Ini yang banyak sekarang terjadi. Ada geng motor, ada di sini adalah di sini geng motor. Nang kalau motor karena breng lewat. Ada tahu orang kuring apakah? Ada geng macam-macam. Ingat, persaudaraan yang terikat karena kemaksiatan. Nanti mereka yang di dunia saling mencintai, saling bersahabat karena apa? Didasari kemaksiatan kepada Allah. Di akhirat mereka akan menjadi saling bermusuhan. Monetonya, sulang, minum mabuk sampai laku. Ingat, atu ajam, yang kata sombong, konberde kanto atu ajam, oleh kerudung apa? Banget, cari pengasian masa atu ajam, kan ini? Kira orang masih jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabang kemu, di rakumpungku. Kompakan apa orang yang mendasari daripada perbuatannya, persaudaraannya karena kemaksiatan kepada Allah. Diceritakan dalam Al-Quranul Karim, nanti mereka akan bermusuhan dan mereka saling memohon kepada Allah untuk menjadikan siksaan sahabatnya lebih berat daripada dirinya.
Samangkin kena bela, kita pelorin kancana. Oh, norak api di grup-grup pak. Api mendeki dan neraka jaga aja. Tampar di malaikat, tolong kakek sih. Apa dia? Justru apa? Akan berdoa, ya Allah, lipat gandakan siksaanmu kepadanya ya Allah. Karena ketika di dunia dia tidak mengingatkanku kembali kepadamu. Karena ketika di dunia dia tidak membawaku untuk dekat kepadamu. Justru dia membantuku dalam kemaksiatan kepadamu. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk pemuda-pemuda pemani segala, ayo jalinkan hubungan kita hanya karena Allah, hanya karena Rasulullah. Kalau sudah ini terjalin, maka persahabatan yang dijalin dunia, kelompok yang dijalin karena Allah, maka kelompok ini tetap akan berkumpul sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting, inilah pentingnya pengajian, pentingnya majlis. Mun kada kayak ini kada tahu kita ya, kalau akhirnya apa ya sudah pemusuhan terus pemusuhan sampai pagat soccer jak remote huruf. Paling soccer bu, paling soccer apa? Sepak bola. Belum. Soccer musuhan mah. Sampai seumur hidup tak nyapa pada tarikan TV. Pada sesama Islam ingat setong kampung jak Rasulullah bada orang sesokar megak tali silaturahmi sampai lebih telaware, maka di kampung tersebut tidak akan pernah turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berak sekeluarga sekampung narema balai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah sekampung tak turun rahmat beremah rumah tangga. Dapat perhatian romana tidak pernah tentram, romana segi atokaran, rasa kena susah. Perhatikan bagaimana engkau dengan tetanggamu, bagaimana dengan saudaramu sesama muslim. Kata sahabat, sungguh kami diingatkan oleh Rasulullah atas hak tetangga kami, seakan-akan tetangga kami itu adalah bagian ahli waris dari kami. Saking seringnya Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat bagaimana hak-hak mereka terhadap tetangga. Bahkan disebutkan hal ini adalah apa? Merupakan mizan timbangan seorang, keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, kata Rasulullah, falyukrim jarahu. Barang siapa di antara kalian yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku mengharapkan kebahagiaan di akhirat, falyukrim jarahu, maka hendaklah kalian muliakan tetanggamu. Muliakan tetangga, jangan cuma suara warid sing nyaringan hari-hari itu yang didengar. Kalau sudah panen hinip bujar apa bujar ditakoni, mah sedikit ya isinya, ada bertambah-tambah oleh semalam. Ini biasanya orang itu bujar apa bujar bisnis hasilnya banyak, yang dikisahkan ini alih benar. Hati-hati dengan hak tetangga, hati-hati amasak nyaman naroma pais hati mumpal lo beri kipas angin tetangga degeding cek nyaman na dia. Maka jak Rasulullah menbak na aga bay kuah, aga bay masakan pabanyak kuah na. Maksudnya apa? Biar bisa dibagi kepada tetangga, kepada anak famili dibagi, jangan nyaman sendiri. Ini kasabang kita pakai ding bau na menolong masa anak. Apa boleh acan? Aduh, mabus jadi kita kan. Tambah iwak wadi boleh saya masak guring. Datang bikin cina lebih. Allahumma shalli ala. Bahkan kata Ustaz, kada beriman orang yang guring dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lah. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Reng medhura tak onding reng medhura kantor. Reng medhura dikasih apa sifatah karam,
dermawan kepada tamu. Ini sudah turun temurun. Cek paleman gelu beb, cek paleman gelu kak tuan sebelum panjenengan ada. Bener apa bener? Nekar yang betul lambok, pun semangken. Mulai gelu macam kopi tak keluar. Antum tak nyindir, kayak orang kuat dekat fakta. Abu, concon tak ada, kopi tak ada, air putih kayak jauh nak boleh. Allah saudara. Nekar yang betul lambok. Lagi. Tekak pun gerong, tekak pun apa? Bujo, jakpi menolong. Sepenting apa? Menghormati tamu. Ini orang Madura dulu. Sekarang kontan, kopi tak kedua. Jajan tak ada, memancung habis pembeli gula. Nggak orang perlu patepes lagi. Allah saudara Muhammad. Agak lagi kenghuan ni kan? Allah saudara Muhammad. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyukrim. Dia apa? Sampai tamu ini kak gerung anak kering. Jok sampai tujuh sampai itu buru keluar kopi bite. Apa boleh sampai jam saya drama bakun tak keluar dia. Tentu saya tahu sama dia nambu drama gula nambu. Falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Kenapa? Tamu ini utusan Allah. Tamu ini kaki berahmat, ini berberkat karomah. Bahkan apa kata Rasulullah? Ketika seorang tamu keluar daripada rumahmu, mereka akan membawa bala bencana yang seharusnya turun ke rumahmu. Mereka akan membawa dosa-dosa daripada tuan rumah tadi dibawa keluar. Saya senang nanamoy, ngibe tu sana tuan rumah, ngibe bala. Pas belum mobil sinamo yang menganeka. Antan debak keluar epa lontor di malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan daripada orang-orang yang saling menghubungkan dirinya dengan sama hamba Allah, semuanya berlandaskan karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sahabat pernah diceritakan di sahabat mungkin pengen tahu kayak apa sih sahabat dengan sahabat yang lain. Sahabat itu pernah suatu waktu Sayyidina Umar radhiyallahu an ini pernah mendapat kepala kambing. Bodoh orang yang beli mbi, mereka cetakai bagi Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Sayyidina Umar mikir sebelum ada mikir Sayyidina Umar, kok lah sekut ngangkan kok mbi yang Sayyidina Umar. Mek pola tak pernah kan kok mbi atau jarang ngangkat mbi. Ya terakhir Sayyidina Umar kan datang ke apa Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Umar apa? Membagikan kepala kambing ini kepada tetangganya. Sampaikan kepada tetangganya. Yang tetangganya dapat kepala kambing, alhamdulillah, terima kasih Sayyidina Umar, disimpan. Sampai dalam rumahnya mau dimasak, mikir lagi. Pola tetangga tak pernah ngakan kombi. Akhirnya apa? Boki ke tetangga. Tetangga setengah boleh mikir nggak gini nggak boleh. Putar. Akhirnya apa? Kita kambing ini ke Abu dikasih Sayyidina Umar. Saking apa? Saking mereka memperhatikan tetangganya sesama tetangga. Mana gantong pas Abu dia. Nggak musim korban bisa hilang keada kau kontak anak. Lagi. Hilang kau kota hilang kada. Nggak sokona hilang selajeng, bisa lagi hilang sokona. Ini kau orang kita. Coba perhatikan sahabat. Pernah bahkan dalam sebuah peperangan tidak salah itu yang terjadi kepada Ja'far At-Tayyar. Ya, Sayyidina Imam Ja'far At-Tayyar, salah satu paman daripada Rasulullah SAW yang disebut At-Tayyar. Karena apa? Allah menggantikan daripada setiap tubuhnya dengan sayap-sayap. Ketika dalam peperangan, para sahabat ini dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang, kehausan mereka. Ada satu sahabat yang punya hanya satu teguk minuman. Akhirnya kata sahabat tadi, ya wahai sahabatku, aku ini mungkin sudah parah. Sebentar lagi aku meninggal, engkau sajalah yang minum daripada air ini. Akhirnya
Sahabat yang lain demikian. Akhirnya apa? Sama-sama di antara mereka ada yang minum, sama-sama mereka mati syahid dalam keadaan haus. Karena apa? Mereka saling memikirkan kepada orang lain, kepada sahabat yang lain. Ini ajaran, betapa indahnya ajaran Islam. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buah buru keluar kopinya. Iya. Pengertian. Allahumma shalli ala Muhammad. Yeno makin panas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian hatta yuhibbu li akhi, sehingga kalian mencintai saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Tidak beriman seseorang apa? Kecuali hingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini persaudaraan sesama muslim. Bagaimana cinta kepada diri sendiri? Sekiranya itu menyakiti hatimu, jangan engkau ucapkan kepada orang lain. Sehingga sekiranya perbuatanmu merugikan bahkan kepada dirimu, jangan engkau lakukan kepada orang. Dan orang betul, mun itu bisa jak nobi o. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya halal bihalal. Ya mudah-mudahan, ayo di malam ini setelah ini jangan pulang dulu, Ini kesempatan, mungkin panjenengan namanya ada bakona. Mumpung malam nikah bolong, deki terakhir setelah doa kumpul kapi ajijir maca sholawat, saling memaafkan, hilangkan kebencian, hilangkan kedengkian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam ini adalah tanda bukti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan kita menjalankan daripada ajaran agama kita, bahwasanya kita adalah orang-orang yang bersaudara, yang saling mencintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah perkumpulkan kita di malam ini, tidak satu pun terpisah, tidak satu pun terjauhkan, kecuali semuanya kita nanti tetap berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taretan kopi pun keluar, artinya kau tuh tojo lagi. Sekelangkong atas kesempatan, mudah-mudahan silaturahmi terus terhubungkan saporana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang tersinggung atau dalam penyampaian yang salah. Billahi taufik wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.